Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Yuka. Pagi Bu Titin. Kali ini saya mau minta bantuan Pak Yuka untuk memberi kesempatan pada saya mengobservasi pembelajaran di kelas Pak Yuka sebagai tugas guru penggerak saya di modul 2.3. Sebelumnya sebelum melakukan observasi, kita perlu melakukan percakapan pra-observasi ya Pak Yuka, agar saya tahu apa tujuan Pak Yuka di kelas, kemudian tujuan pengembangannya itu apa aja, dan strategi yang dipersiapkan Pak Yuka itu seperti apa. Telah kita ketahui Pak Yuka itu kan mengajar olahraga. Ini nanti observasinya akan dilaksanakan di kelas apa Pak Yuka? Di kelas 12 IPS 2. 12 IPS 2. Untuk tujuan pembelajarannya, tujuannya merancang, menerapkan, dan mengharuskan keterampilan gerak spesifik di dalam berbagai situasi gerak yang menantang. Dalam hal ini nanti saya mengambilnya materinya bola basket. Jadi nanti siswa nanti merancang, menerapkan, serta mengembangkan keterampilan gerak basket. Nah, nanti saya ambilnya di gerak teknik dasar dribble. Oh ya, di bola basket gitu ya. Nanti pelajarannya di kelas, kemudian dilanjutkan di lapangan seperti itu? Iya, betul. Nanti 1 jam pertama akan di kelas, saya akan memberikan materi dan juga akan memberikan anak-anak pemahaman tentang dribble. Baru selanjutnya anak-anak ke lapangan untuk melakukan atau mempraktekkan gerakan dribble basket tadi. Oh iya. Lalu untuk tujuan pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja Pak? Saya ingin meningkatkan keterlibatan murid selama pelajaran saya. Jadi supaya semua murid itu ikut andil dalam semua mungkin kegiatan dari diskusi sampai mempraktekannya ikut semua. Jadi lebih ke keterlibatan murid selama pembelajaran. Iya. Strategi yang dipersiapkan mungkin bisa apa saja Pak? Yang pertama, saya biasanya mempersiapkan kegiatan awal pembelajaran. Jadi membuat kelompok dulu. Nanti kelompok itu nanti mendiskusikan. Dalam hal ini kan kita nanti prakteknya basket. Jadi nanti dribble basket itu bukan hanya satu, anak-anak nanti akan saya kasih satu persatu tiap kelompok, nanti mendiskusikan seperti apa dribble ini macam-macamnya. Ada dribble rendah, tinggi, behind the back, crossover, dan macam-macam. Terus yang kedua, saya meminta murid untuk terlibat dalam menjawab pertanyaan dari saya. Jadi setelah saya kasih macam-macam dribble tadi, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan mengarah ke prakteknya nanti. Lalu yang terakhir, memberikan kesempatan presentasi kelompok. Nah, di presentasi kelompok itu nanti kelompok yang lain juga bisa belajar dan juga bertanya ke kelompok yang presentasi tentang gerakan dribble apa yang dibawakan oleh kelompok tersebut. Ya, 3 poin ya Pak ya. Yang pertama, membentukkan kelompok di awal pembelajaran, kemudian kayak memberi pertanyaan memantik agar siswa itu aktif dalam kelas, dan memberi kesempatan untuk presentasi masing-masing kelompok serta memancing diskusi dalam presentasi. Oh ya, jadi ini nanti yang akan saya gunakan acuan dalam observasi di kelas. Semoga nanti dalam observasi apa yang jadi tujuan pengembangan Pak Yuka dapat tercapai dan strategi yang dipersiapkan dapat dilaksanakan secara maksimal. Seperti itu aja Pak Yuka, terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lukman Pandu, Muhammad Raihan, Nadia Ramadhani, Najwa Saljan. Materi dari sebelumnya. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Bola voli. Oke, saya sudah jelaskan di awal. Kalau nanti di kelas 12 ini kita nggak lagi membahas tentang sarana prasarana dan juga teknik dasar, tapi membahasnya tentang apa?
Strategi dan taktik. Coba Brilian, apa strategi itu? Yo, biar nggak lupa. Apa strategi? Apa? Menganalisis situasi tempat atau lapangan, ketinggian, peralatan dan makanan, penginapan. Kalau taktik apa? Suatu siasat atau pola pikir tetap menggunakan harapan dan teknik yang telah dikuasai dalam bermain untuk menyerang lawan dan menghadapi kekuatan lawan secara sportif tidak bisa digunakan. Nah, jadi strategi dan taktik itu saling bersinergi di suatu pertandingan atau permainan supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal di pertandingan tersebut. Nah, kalau strategi itu kita dari awal sudah harus menyiapkan. Ya, kita saat ini membahas tentang materi bola basket. Kalau kita ngomong di bola basket itu satu tim ada berapa orang di lapangan? Ada 5 orang. Nah, 5 orang itu punya peran masing-masing. Di basket biasanya atau formasi yang paling sederhana itu adalah formasi bertahan 2-3. Ada yang pakai formasi ini? Ya, 2-3. Di mana? Karena saat nanti menyerang, formasinya tetap menjadi 2-3. Ya, 2 pemain ini berada di luar garis 3 point. Sedangkan yang 3 ada di dalam. Menjadi ini adalah back court dan yang ini adalah front court. Nah, itu baru dibagi jadi 2 bagian. Tugasnya per pemain kira-kira sama enggak? Beda. Yang kalian tahu apa saja? Pertama, pemain paling kecil biasanya point guard. Tugasnya apa? Apa? Mengatur serangan. Setelah itu ada apa lagi? Shooting guard. Tugasnya mencetak poin. Nah, yang satu nggak mencetak poin. Ketiga, apa? Small forward. Ini spidolmu nggak ada yang bagus saja. Yuk, mencurigakan tapi. Tugasnya apa? Oke, selanjutnya power forward. Tugasnya membantu dalam pertahanan. Terakhir bawah 5 tengah ya. Dari pemposisian ini kalian bisa menyimpulkan apa? Apa yang bisa kalian simpulkan dari ada angka 1, 2, 3, 4, 5? Hal yang paling mudah untuk kalian terima dari ini apa? Berarti pemposisian pemain berdasarkan apa? Urutan angka bisa. Terus tugasnya bisa. Maksud saya klasifikasinya seperti apa nanti? Pernah lihat pertandingan basket enggak? Gratis ya. Biasanya posisi 1, 2, 3, 4, 5 ini diurutkan dari pemain dengan tinggi paling rendah terlebih dahulu. Ya. Contohnya kayak ini, point guard dan shooting guard. Dia bertahan di sebelah mana? Ada di depan. Karena apa? Kecil. Nah, kalau yang 1, 2 di belakang kira-kira gimana? Pasti kesulitan kan nanti kalau ada bola rebound dan sebagainya macam. Ya, ini baru di strategi bertahannya toh. Ini baru formasinya. Ya, nanti masih ada strategi dan taktiknya lagi. Contohnya apa? Ada namanya trap. Trap itu apa? Bahasa Indonesia trap apa tahu enggak? Jebakan. Berarti kita sengaja memberikan umpan, memberikan situasi supaya lawan tuh masuk ke jebakan kita. Nah, jebakan itu hanya berlaku di sudut-sudut lapangan.
Sama sana ya. Nah, berarti kira-kira kalau kita zone defense 23 ini, kita bisa melakukan jebakan di mana? Di mana? Di sebelah mana? Di sini. Lah kan di sini bertahannya. Berarti di mana? Pojok mana? Pojok atas atau pojok bawah? Kenapa kok di sini? Kenapa kok jebakan itu harus ada di sudut lapangan? Berpikir secara logika. Ya, kenapa kok jebakan itu nggak ada di sini atau di sini atau mungkin di sini? Kenapa kira-kira? Coba dilihat lagi garis lapangannya. Kira-kira kenapa? Nggak ada yang harus zone defense, kita masih ada banyak lagi, ada man to man, ada full court, full trap dan sebagainya macam. Itu baru di sisi apa? Bertahan, bukan berbeda ya Nadia. Ya, bertahan, menyerang. Coba apa yang kalian tahu dari pola penyerangan atau formasinya apa? Coba. Penyerangan. Nah, ada gerakan tanpa bola. Yang dimaksud apa? Bahwa pemain walaupun tanpa bola juga tetap harus bergerak. Tujuannya apa? Mencari tempat yang kosong, mengacaukan pertahanan, dan juga tentunya apa? Membukakan ruang untuk membawa bola. Ya, ya. Misalkan kayak tadi, lawannya defense-nya 2-3 sama. Ya, yang menyerang itu cuma diem aja. Kira-kira yang bertahan ini akan bergerak enggak? Enggak. Terus biar yang bertahan bergerak gimana? Dengan cara apa? Yang mau bilang tadi di awal loh. Hah? Gerakan tanpa bola. Jadi misalkan bola ada di sini ya, 4 pemain yang lain tidak harus diam untuk menunggu bola baru bergerak. Ya, bisa masuk dulu, bisa lari, ya, bisa kasih gerakan screen atau yang lainnya. Ya. Supaya apa? Yang defense juga bergerak, fokus yang bertahan juga tidak hanya kepada siapa ini tadi? Pemain yang membawa bola. Itu gerakan atau sistem menyerang yang paling sederhana. Jadi semua pemain basket harus bisa melakukan itu. Ya. Selanjutnya, kalau tadi kan kita sudah membahas posisi pemain secara bertahan. Tuh, sudah dulu kan 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang saat menyerang, bagaimana cara meletakkan pemain-pemain itu? Pemain posisi 1 ada di mana? Di mana? Di sini, oke. 1, 2 ada di mana? Waktu menyerang. 2, 3. 3 ada di bawah. 4 di atas sini. 4 terus 5 di sini. Oke. Kenapa posisinya seperti ini? Kenapa kira-kira? Ya, 1 tadi posisinya apa? Bertugas sebagai kita lagi menyerang kok menjaga lagi itu gimana? Dia yang menjadi otak penyerangan. Berarti dia harus ada di sini untuk melihat situasi dan menentukan akan melakukan apa. Selanjutnya, kenapa 2 ada di sini? Ya ini kan 5-5-nya mencetak skor. Kenapa? Kenapa nomor 2 di sini? Enggak di dalam apa di sini? Hah? Ya apa-apa, jawab aja.
Nah, karena nomor 2 ini ya biasanya pemain yang memiliki keahlian syuting yang tinggi, terutama di syuting 3 angka atau 3 poin. Ya. Kenapa nomor 3 di sini? Nah, yang nomor 3 ini biasanya fleksibel. Dia pemain yang memilih kecepatan hampir sama seperti posisi 1 dan 2, tapi juga memiliki kondisi fisik yang sama hebat, hampir sama hebatnya dengan posisi 4 dan 5. Ya, jadi bisa di sini atau mungkin di sini, ya, karena dia juga bisa syuting. Dia juga bisa apa lagi? Bermain ke dalam. Nah, ini nomor 4, kenapa di sini? Nomor 4 tadi apa namanya? Power forward. Kenapa nomor 4 ada di situ? Untuk menguasai area dalam. Nah, 4 dan 5 ini nanti biasanya sering bertukar peran atau posisi. Seringnya nanti posisi 5 itu ada di sekitar sini. Ya, 4 di sini. Karena kalau posisi 4 biasanya dia bertugas menjadi second chance point atau dia menjadi pendobrak di daerah bawah ring. Sedangkan nomor 5 ini sama, dia mencari rebound, dia mencetak poin, tapi dia juga bisa sebagai pemantul bola. Jadi apa? Misal dia lari ke sini, dapat bola passing, dia bisa passing ke yang lainnya. Tapi tugas utamanya apa posisi 5 tadi? 5. Nah, menerima umpan. Sedangkan nomor 4 tadi tugasnya apa? Nah, dia membantu melakukan rebound. Oke, sekarang saya mau kelompok kalian maju menggambarkan di sini dan juga menjelaskan taktik bertahan dan menyerang yang sudah kalian pilih. Mau kelompoknya siapa? Ya, silahkan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang formasi bola basket. Formasi 1-2-2. Posisi formasi 1-2-2 beserta tugasnya. 1. Point guard. Jenis guard ini memegang kendali penuh atas penyerangan ke daerah lawan. 2. Shooting guard. Jenis guard ini bisa bergerak cepat dan lincah. Dia juga memiliki keahlian shooting yang tinggi karena memang tugasnya untuk mencetak angka atau poin. 3. Small forward. Biasanya memiliki kecepatan lebih dari center dan forward lainnya. Small forward biasanya membantu forward lainnya untuk merebut bola dari lawan. Power forward biasanya tidak hanya handal dalam mempertahankan ring, tapi juga ahli bekerja sama melakukan rebound bersama center. 5. Center forward menerima umpan dan mencetak gol, mengalihkan perhatian lawan, dan memiliki daya tahan dan kesadaran situasional. Kelemahan dan kelebihan formasi 1-2-2. Kelemahan formasi 1-2-2. Kelemahan utamanya adalah berada pada area high post dan pertahanan jenis ini dapat diserang dari area corner. Kelebihan formasi 1-2-2 dapat memberikan berada pada area high post dan pertahanan jenis ini dapat diserang dari area corner. Oke, high post itu sebelah mana, Mbak? Di sebelah. Yang mana? High post itu mana? Ditunjuk. Nama utamanya adalah berada pada area high post dan diserang dari area corner.
RT. Di sini. Nah, gimana kalian memilihnya nggak tahu tuh gimana? Terus corner itu sebelah mana? Corner sebelah mana? Tadi kan ketemuannya di 2 titik, high post dan corner. High post itu yang mana, corner yang mana? Itu apa? Di sini ya, di high post. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira kelemahannya ada di high post ini? Kenapa Mbak kelompokmu tadi yang presentasi? Kenapa kok kelemahannya ada di sini? Iya, kenapa kelemahannya di high post? Kenapa? Hah? Halo, Mbak berempat. Kenapa kok kelemahannya di high post? Kenapa? Setahu saya tadi nggak ada di itumu. Kenapa? Menurut kalian kenapa? Apa? Nah ya, kenapa yang diserang di sini? Tentu jadi kelemahan kenapa? Ya, karena kalau kalian lihat di tengah ini tidak ada pemain yang berdiri di sini. Akibatnya apa? Ya pasti menjadi arah serangannya pasti ke sini. Berbeda dengan 2-3 tadi. Kalau 2-3 kan ada pemain yang berdiri di tengah. Mereka akan berpikir 2 kali mungkin untuk menyerang itu. Selanjutnya, kenapa kok kelemahannya lagi ada di corner? Ya, karena kalau ini cara menggambarnya sebenarnya agak salah ya. Sebenarnya garisnya cuma lurus ke belakang. Dan pemainnya itu mepet semua di garis ini. Akibatnya daerah corner sampai di wing ini itu daerah yang sering dimanfaatkan oleh lawan. Dan akan sangat berbahaya apabila lawanmu itu memiliki kemampuan menembak yang baik. Jadi bukan hanya yang nomor 2 saja yang bisa menembak. Tapi posisi 1, 3, bahkan 4 dan 5 bisa menembak. Itu akan membahayakan formasi bertahan ini. Itulah mengapa formasi ini lemah di high post dan juga corner. Oke, satu kelompok lagi mungkin, silakan. Belitin, nelpon awakmu tadi. Ini enggak apa-apa. Oke, bisa sama mulai dijelaskan untuk mempersingkat waktu. Ini pakai ini yang presentasi. Ayo, jangan buang-buang waktu. Aku bisa. Ayo dimulai. Ayo nanti buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang formasi 131. 1. Point guard atau PG. Pemain ini berada di posisi teratas formasi di area perimeter. Bertugas mengatur serangan dan mendistribusikan bola ke rekan-rekannya. 2. Three wings player. 3 pemain ini berada di tengah formasi dalam bentuk segitiga. A. Shooting guard atau SG biasanya berada di sisi kanan, bertugas mencetak poin dari jarak jauh dan memberikan tekanan defensif. B. Small forward atau SF biasanya berada di sisi kiri, bertugas sebagai pencetak poin tambahan dan memberikan bantuan dalam pertahanan. C. Power forward atau PF berada di area tengah formasi dekat dengan pos, bertugas membantu dalam pertahanan, rebound, dan mencetak poin dari jarak menengah hingga dekat. 3. Center. Pemain ini berada di posisi terdepan dalam formasi, biasanya di dekat atau di dalam area kunci poin. Tugasnya mencakup mencetak poin dari dalam, melakukan rebound, dan menjadi pilar utama pertahanan di bawah ring. Formasi pertahanan atau defensive formation. Penjaga depan. Pemain yang berada di depan formasi biasanya adalah point guard atau pemain tercepat yang memiliki kemampuan bertahan yang baik. Tugas utamanya adalah memberikan tekanan pada pengatur serangan lawan dan menganut aliran bola. 3 pemain tengah. 3 pemain tengah berada di posisi tengah dan biasanya berdiri dari 2 forward dan 1 center. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga area sekitar garis 3 poin dan mengawasi pergerakan pemain lawan di area sayap atau wing, serta area tengah lapangan. Pemain belakang. Pemain ini ditempatkan di dekat ring untuk melindungi area cat dan mencegah layu atau do. Biasanya diisi oleh pemain yang memiliki kemampuan rebound dan shot blocking atau yang kuat. Itu dah. Formasi menyerang atau offensive formation untuk menjaga depan. Pemain di depan formasi ini biasanya adalah point guard yang bertugas untuk mengatur aliran bola dan melihat peluang untuk melakukan serangan. 3 pemain tengah. Pemain ini berfungsi untuk membuat ruang dengan bergerak di sekitar perimeter mereka, dapat menjadi ancaman tembakan jarak jauh atau memberikan umpan kepada pemain di posisi lain yang memiliki peluang lebih baik. Pemain belakang. Pemain belakang yang berada di dekat ring biasanya center atau power forward, bertugas untuk mengambil posisi dekat keranjang dan menjadi opsi untuk melakukan post up atau rebound. Keunggulan formasi 1-3-1. Bertahan memungkinkan tim untuk menutupi area lapangan dengan baik, memberikan tekanan pada perimeter dan menjaga area poin dengan efektif. Menyerang memungkinkan variasi serangan baik dari tembakan jarak jauh, driving, atau serangan dari dalam. Kelemahan formasi 1-3-1. Bertahan rentan terhadap tim yang memiliki penembak 3 poin yang baik karena pemain yang berada di posisi sayap dapat menemukan celah untuk menembak. Menyerang. Jika tidak diatur dengan baik, formasi ini bisa menyebabkan stagnasi pergerakan bola dan kurangnya opsi serangan di dalam. Tanyakan. Tidak ada yang bertanya? Hah? Yang bertanya saya kalau gitu, coba geser sana.
Jadi kelemahannya apa? Kelemahan formasi 3-1 bertahan rentan terhadap tim yang memiliki penembak 3 poin yang baik karena pemain yang berada di posisi sayap dapat menemukan alah untuk menembak. Oke, berarti formasi ini berfungsinya itu untuk menghadapi tim yang memiliki pemain-pemain besar, bukan shooter. Nah, sekarang kan tadi sudah saya jelaskan, terus juga kelompok yang satunya tadi juga menjelaskan kalau biasanya penembak itu berdirinya di sini atau di sini. Tapi kenapa formasi ini justru rentan terhadap penembak situ? Ya kan tadi kan di sini. Tadi kan kita waktu bareng-bareng bahas waktu naruh itu tim penyerang tadi. Shooting guard-nya itu ada di sebelah antara sini. Tapi kenapa formasi ini rentan terhadap penembak situ? Padahal mereka memiliki wing malahan. Kenapa kira-kira? Kencang kanan gerak wis to, manut to sik jenggatane kanca-kancamu. Nah, tegap gerak dulu terus dihitung. Tegap gerak. Tegap gerak. Hitung. Mulai. 5, 6, 7, 8. Stop. Kurang berapa? Nah, ulangi. Mulai. 5, 6, 7, 8, 9, kurang 1. Nah, dah baru ambil antara. Jalan. Tegap gerak. Hadap kanan gerak. Ambil antara. Niki Nadia mundur sana. Terus lainnya mundur sana Rel. Tegap gerak. Hadap kiri gerak. Yuk, mulai manasan. Hitung dari kanan. Hitung bareng-bareng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok sore sing manut karo pemimpine piye? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4,
Sudah semarat para pemimpin ini kan.
Ayo lompat semuanya, nggak lompat sendiri nanti. Jogging. Ya, saya mulai nih. Mohon izin Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yuka. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak Yuka, karena telah diketahui beberapa waktu yang lalu saya telah melakukan observasi di kelas Pak Yuka, yaitu tepatnya kelas 12 IPS 2 dengan tujuan pembelajaran merancang, menerapkan, dan mengembangkan keterampilan gerak spesifik di dalam berbagai gerak menantang dalam permainan bola basket. Nah, dari observasi saya tentu ada hal-hal yang saya amati dan mungkin Pak Yuka juga merasakan apa yang sudah terjadi selama pembelajaran. Nah, di percakapan ini nanti tentu akan kita hasilkan sesuatu ya Pak ya, sesuatu yang diharapkannya itu positif. Menurut Pak Yuka, hal positif apa yang ingin Pak Yuka dapat dari percakapan pasca ini terkait pembelajaran Pak Yuka? Tentunya saya ingin mendapatkan mungkin masukan atau mungkin Bu Titin punya ide supaya pembelajaran saya selanjutnya lebih berhasil lagi dari segi tujuan dan juga mungkin antusias siswa. Oke. Jadi tentang masukan agar pembelajarannya menjadi lebih baik gitu nggih Pak nggih, agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oke. Lalu perasaan Pak Yuka nih setelah melakukan pembelajaran di kelas 12 IPS 2 tentang PJOK itu apa? Apakah ada sesuatu yang berkesan dari Pak Yuka? Tentunya saya kan sudah merencanakan, dengan rencana membuat saya lebih percaya diri buat mengajar dan sebagainya macamnya. Yang buat saya berkesan mungkin beberapa siswa sudah bisa mengikuti materi yang tergolong itu mungkin baru didapatkan di kelas 12, karena walaupun materinya olahraga itu bisa dikatakan dari SD sampai SMA sama semua, tapi di kelas 12 itu kita membahasnya lebih ke taktik dan juga cara penerapannya. Jadi beberapa siswa yang dengan tanggap ya mengikuti materi yang termasuk tergolong baru, yaitu bola basket, yang mungkin nggak semua anak itu pernah melakukan bola basket di jenjang sebelumnya. Oke, lalu menurut Pak Yuka nih, presentase keberhasilan pembelajaran sesuai dengan tujuannya itu menurut Pak Yuka yang dilakukan Pak Yuka itu udah berapa persen? Kalau di kelas 12 IPS 2 ini mungkin nggak terlalu tinggi, karena mungkin pertama dari sisi saya mungkin kurang interaktif atau kurang memberikan sumber materi. Bisa mungkin berarti mengamati dari siswa yang beberapa masih tidak menangkap materi, jadi mungkin baru 50% atau 60%. Ya, untuk menurut Pak Yuka 50% itu adalah presentasi dari pembelajaran yang dilakukan, karena ada beberapa murid yang kurang gitu aktif mungkin ya Pak ya, masih pasif. Betul.
Tapi tetap ada juga tadi siswa yang dengan tanggap mengikuti juga. Lalu bagian mana nih yang sesuai dengan rencana Pak Yuka? Yang sesuai itu saat saya mengelompokkan, itu akhirnya memang semua siswa itu berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Di situ sudah sesuai rencana saya, semuanya aktif, semuanya mengikuti dan ikut berpikir. Jadi di diskusi kelompok itu semua ikut andil. Oh iya. Jadi kayak tujuan pengembangan di awal yaitu ya untuk meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran itu sudah nampak di kegiatan diskusi kelompok. Ya. Jadi seperti yang saya observasi, sebenarnya saya juga setuju dengan Pak Yuka bahwa anak itu di masing-masing kelompok telah berdiskusi secara aktif di dalam kelompoknya. Lalu yang dirasa perlu perbaikan dalam pembelajaran itu apa, Pak? Perlu perbaikan mungkin saat anak-anak presentasi di depan ternyata tidak semuanya itu menguasai dan paham. Karena terkadang seringkali setelah saya anak-anak presentasi, saya memberikan semacam ujian lisan. Itu beberapa hanya memberikan ide tapi tidak mendalami materi tersebut. Begitu juga dengan saat saya menjelaskan ulang ke anak-anak yang menjadi audiens yang bukan presentasi, ternyata nggak semuanya itu paham dengan yang dijelaskan temannya. Entah itu karena ada beberapa istilah yang anak kurang paham, atau mungkin karena materinya juga anak-anak itu kurang tertarik. Jadi seperti itu. Oh ya. Jadi kayak yang perlu diperbaiki itu ada beberapa anak mungkin ya Pak ya, yang sepertinya itu belum nangkep nih maksud dari materinya, tidak bisa mengikuti temennya yang yang si A mungkin sudah mengcover materi sehingga temen dalam presentasi dia terlihat baik, tapi ada beberapa anak itu yang kayak kelihatan masih belum connect dengan anak satunya. Lalu kira-kira yang bisa dilakukan Pak untuk menyikapi anak-anak yang kurang connect di materi itu, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kalau setelah pembelajaran kemarin, saya punya mungkin ide itu kayak mencari materi itu dari video atau mungkin gambar-gambarnya yang menarik. Karena memang kemarin selama saya menjelaskan, baik saat di observasi Bu Titin sebelumnya, saya lebih banyak menjelaskannya itu dengan lisan dan hanya gambar di papan tulis, gambar lapangan basket dan mungkin beberapa praktek-prakteknya. Jadi menurut saya itu karena hanya hitam putih akhirnya anak kurang tertarik. Tidak ada bayangan-bayangan seru karena cuma gambar. Nah, menurut saya mungkin nanti kalau saya menampilkan video atau mungkin saya bisa menciptakan game yang mengarah ke materi saya, itu bisa menarik antusias siswa. Oh iya. Jadi lebih ke penyiapan materi di awal. Jadi menyediakan video, gambar, atau mungkin uraian materi, atau bisa disebut juga penyiapan pembelajaran dengan berdiferensiasi gitu ya Pak ya, berdiferensiasi produk. Atau bisa juga dengan tadi metode pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kayak agar pembelajarannya itu lebih berpusat kepada murid. Murid itu lebih senang gitu dalam mengikuti pembelajaran. Untuk melakukan atau mempersiapkan hal-hal yang telah disebutkan Pak Yuka tadi, seperti menyiapkan bahan ajar yang berdiferensiasi, kemudian menggunakan metode yang menyenangkan, itu kira-kira apa saja sih yang diperlukan Pak Yuka? Maksudnya dukungan bisa berupa dukungan fasilitas atau mungkin dukungan kebijakan, apa saja kalau dukungan? Fasilitas mungkin lebih enak kalau di kelas ya, itu sudah ada proyektor. Karena sejauh ini kita harus bawa sendiri dan kadang sudah dipakai guru lain. Jadi kadang saya juga sudah punya bahan, tapi mau menampilkan kayak nanti ada nggak ya, daripada saya udah bawa laptop dari apa nggak ada. Jadi saya sudah menyiapkan materi yang lain dan ternyata memang siswa kurang senang. Terus untuk kebijakan mungkin gimana ya, untuk jam mengajar itu kadang saya ada yang terpotong istirahat. Itu kalau anak-anak yang suka olahraga, saya janjiin nanti istirahatnya di akhir mau. Tapi yang anak-anak memang kurang suka, maunya istirahat dulu. Kalau sudah terpotong seperti itu, ya anak-anak ada yang sudah hilang semangatnya, ada yang kadang kembalinya ke kelas lagi agak terlambat, seperti itu. Sama peralatan-peralatan untuk saya di lapangan mungkin kalau di
dilengkapi itu lebih enak lagi, karena sejauh ini alatnya ada cuman kurang banyak, jadi siswa itu banyak menunggu bagian. Oh iya ya. Jadi yang dibutuhkan ya dukungan untuk melaksanakan rencana solusi dari Pak Yuka tadi, kayak disediakannya fasilitas baik di dalam atau di luar kelas, dan adanya kebijakan tentang jam mengajar yang tidak terpotong mungkin ya di tengah-tengahnya. Kira-kira nih Pak, ini kan yang dari 3 poin ini tentang proyektor, kemudian jam mengajar dan fasilitas untuk olahraga, itu kan kita masih terbatas ya. Kira-kira ada nggak sih Pak alternatif lain untuk menginisiasi agar ketidakadaan sambil menunggu, maksudnya sambil menunggu fasilitasnya itu ada, agar kita tetap bisa melaksanakan, misalkan menyajikan video, gambar ke anak sambil menunggu proyektor, ada nggak hal lain yang bisa dilakukan agar tetap tersampaikan kepada anak gitu? Kalau sejauh ini saya biasanya memberikan anak tugas itu, saya suruh menggambar gerakannya atau alatnya. Nah nanti kalau sudah mulai ke gerakannya itu, maksud saya sudah ada laksananya itu, saya nge-share video di HP anak masing-masing. Cuman kendalanya ya kadang ada anak yang tidak punya paketan dan sebagainya macam itu. Nah visual itu memang benar-benar penting kalau di olahraga. Ya, setuju banget Pak. Oke. Kalau untuk yang peralatan di lapangan mungkin Pak, kita kan terbatas sekali ya, dan itu untuk pengadaannya itu mungkin membutuhkan waktu yang tidak cepat. Kira-kira yang telah dilakukan Pak Yuka tadi apa ya? Kalau untuk di basket, karena kebetulan saya ada barangnya, saya bawa sendiri kadang kalau memang memerlukan. Tapi kalau di materi lain, semisal atletik, itu saya menugaskan siswa berkelompok nanti membuat alatnya. Jadi alat modifikasi. Tapi kalau di bola basket tidak mungkin kita modifikasi bola. Jadi ya saya kadang ngalahi bawa sendiri dari rumah. Kalau memang perlu untuk penilaian, untuk praktek, saya bawa. Tapi kalau alat-alat yang sekiranya bisa dijadikan dimodifikasi atau tiruan, itu saya jadikan penugasan. Oh iya, iya. Wah, sepertinya ini sudah menemukan solusi ya Pak ya. Terkait untuk video tadi, kalau tidak ada proyektor mungkin bisa dengan share video lewat WA atau YouTube, tapi mungkin kendalanya dari siswa tidak ada paketan. Mungkin itu gimana Pak kalau nggak ada paketan gitu, Pak Yuka biasanya menangannya gimana? Kalau nggak ada paket, saya biasanya suruh anak itu untuk dengan teman sebangkunya. Kalau nggak ada lagi baru ke depannya. Kalau nggak ada lagi ya terpaksa HP saya yang entah saya jadikan tethering hotspot atau mungkin saya pegang depan kelas, anak-anak yang maju ke depan. Jadi ya gimana caranya biar semuanya melihat. Berarti kayak tentu ada solusi di setiap hambatan ya Pak ya, dengan manfaatkan aset yang ada. Mungkin ya karena memang asetnya masih terbatas, tapi itu tetap aset yang dapat kita manfaatkan. Dan satu lagi kita harus lebih effort gitu kayaknya Pak ya. Ya itu adalah tugas kita ya Pak ya sebagai guru. Untuk alatnya tadi juga Pak Yuka sudah menemukan solusi, yaitu jika tentang bola basket Pak Yuka bisa meminjami milik Pak Yuka secara pribadi, atau untuk olahraga yang atletik lain anak-anak bisa diarahkan untuk membuat alatnya. Oke. Dukungannya sudah. Kira-kira nih Pak Yuka, hal-hal seperti itu sudah diterapkan belum di kelas Pak Yuka? Yang mana? Yang kayak nge-share video tentu sudah ya? Sudah. Membawa alat dan anak-anak membuat alat mandiri? Sudah. Oh ya. Kira-kira itu ada kendala tidak untuk dilakukan secara berkelanjutan, terus-menerus sambil menunggu fasilitasnya di sekolah dilengkapi? Kalau menurut saya tidak ada kendala, karena untuk alat-alat modifikasi itu karena mungkin kelompok juga, selain biayanya murah, ditanggung orang banyak, dan anak-anak sini itu bisa memanfaatkan hal yang sekitarnya. Terus kalau yang video itu mungkin nanti efeknya anak-anak, ya Pak paketan saya habis kalau buat video terus. Jadi mungkin kalau yang melihat video itu baiknya ya saya sendiri yang harus hotspot atau menampilkan gitu. Oh ya, jadi kita yang perlu bukan berkorban ya Pak, kayak membantu anak ya, agar mereka bisa belajar bagaimanapun caranya.
Oke, jadi itu Pak Yuka percakapan kita hari ini. Jadi kayak dari permasalahan Pak Yuka di pertemuan kelas 12 IPS 2 itu bisa diperbaiki, maksudnya bisa di cover menjadi lebih baik lagi dengan cara-cara yang sudah Pak Yuka lakukan sebelumnya dan terus diperbaiki agar anak itu bisa belajar sesuai dengan tujuan awal pembelajaran itu dilakukan. Gitu. Demikian Pak Yuka percakapan pasca observasi hari ini. Semoga untuk pembelajaran sebelumnya dapat terlaksana pembelajaran yang lebih berdiferensiasi, yang lebih berpusat dan menyenangkan pada murid seperti yang telah Pak Yuka rincikan tadi. Terima kasih Pak Yuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.